Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata saat saya ceramah ini, banyak juga setan yang berkeliaran di tempat ini. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Ceramah masih sibuk. Bagaimana mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Siaran langsung baru cuma 2 penontonnya. Bu-ibu simpan HP-nya, Bu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP-nya dulu, Pak, ya. Bisa? Bisa? Saya sebenarnya ini agak berat ceramah. Hari ini saya sudah ceramah ketiga. Biar 4 tidak masalah. Cuma ini Pak Kapolresta menyiksa saya. Dia kasih makan saya dulu tadi, baru dikasih ceramah. Wah, ini penuh sekali nih. Allahu Akbar. Berat saya ceramah ini, Pak. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat kita yang hadir di tempat ini, yang kita hormati Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, yang kita hormati Bapak Wakli Kota Pontianak, yang kita hormati Bapak Kapolresta Kota Pontianak, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kenapa kita bisa sekarang tarwi dan dengar tabligh akbar? Ada yang tahu sebabnya? Saya kasih hadiah uang merah. Siapa? Karena program safari Sakura. Ini berkah, tidak sama uangnya Kapolres, tapi itu juga uang dari Kapolres. Ya, katanya karena ada dakwah Sakura. Tidak betul. Tapi saya hargai, saya kasih. Dan itu uang Pak, selama Bapak tidak belanja, insya Allah selalu ada uangnya Bapak. Ya, kita bisa dengar tabligh akbar, bisa taraweh, bisa iktikaf, karena kita aman. Mana bisa kita ceramah kalau tidak aman? Allahu Akbar. Coba lihat di Timur Tengah. Saudara kita di Gaza tidak bisa lagi taraweh dengan tenang. Makan pun susah. Lihat itu di medsos, kasihan. Mereka kadang berkelahi hanya untuk dapat air. Lihat di Syria. Syria itu disebut dalam Quran namanya Syam. Sampai sekarang masih ribut. Terakhir di Iran. Ya, ribut. Kita alhamdulillah tenang. Padahal mereka sukunya hanya Arab. Tidak bisa damai sampai sekarang. Saling mencurigai. Kuwait curiga sama Iran. Qatar curiga sama Dubai. Padahal mereka satu bangsa Pak, Arab. Kita di Pontianak ada Dayak, ada Cina, ada Melayu, ada Bugis, ada Makassar,
ada Mandar, ada Padang. Alhamdulillah kita rukun. Ini yang saya istilahkan, Indonesia ini nikmat aman. Aman, Pak. Dengan aman ini kita bisa dagang. Dengan aman ini kita bisa taraweh. Dengan aman ini kita bisa berkeluarga cari nafkah. Kalau sudah tidak aman, biar banyak duitmu, tidak bisa lagi, Pak. Maka kita jaga keamanan ini. Kita berterima kasih karena ada namanya Sakura. Apa itu? Safari Kantipmas Ustadz di bulan Ramadan. Jago ini polisi ini. Jago, Pak. Alhamdulillah. Kita dengan polisi ini kan seperti lagu benci tapi rindu. Kau benci polisi seperti rumah tangga, Pak Jenderal. Ada kan rumah tangga itu bertengkar aja suami istri, bertengkar, hamil lagi. Nah, beginilah kita sama polisi. Selalu kau musuhi polisi, tapi ketika motormu dicuri, siapa kau cari? Polisi. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Anakmu diperkosa, selingkuh suamimu, kau pasang baleho? Polisi. Istrimu hilang, siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, cari istrimu lah. Iya toh? Polisi. Pun kalau ada polisi, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Bapak sembunyi di tikungan. Ah, kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Lengkap. Ah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi pelen India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Pak, ada polisi jahat? Ada. Jangankan polisi, ustadz juga ada jahat. Iya toh? Ada, Pak. Makanya disebut oknum. Semua profesi ada jahat, tapi yang pasti tidak ada satu kantor mengajarkan stafnya jadi orang jahat. Kenapa ada yang jahat? Itulah setan berhasil mengalahkan. Maka dia harus datang ke masjid, dengar ceramah. Kalau dewan masjid bikin pengajian, tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya. Majelis ulama bikin tabligh akbar, tidak spesial. Kenapa? Memang tugasnya. Dewan masjid di sini, masjid ini bikin tabligh akbar begini, tidak istimewa. Memang kerjanya. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, jurusan saya. Karena kalau Bapak yang bicara tidak dipercaya, Pak. Iya, kita ini seperti polisi, benci tapi rindu. Maka inilah penting dijaga ini persautuan. Pernah Nabi tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Bangkrut. Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Sudah sampai subuh habis. Bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal mampu, dia haji bahkan pergi umroh tiap tahun. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana dia bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya rusak. Satu kompleks tidak ada yang senang. Hitam jidatnya berjamaah di masjid, tapi sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkirnya. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara gotnya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara semua orang diajak bertengkar. Padahal dia rajin berjamaah. Ini orang bangkrut.
Nanti dia setor pahalanya. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg di Pontianak. Dia fitnah saya. Katanya hasil korupsi itu mobil saya. Gara-gara fitnahnya dia sebar di medsos. Saya kalah padahal saya sudah jual sawah. Allah berfirman, ya sudah, ambil solatnya itu 20 tahun. Ambil solatnya Pak. Sudah habis itu, solat. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama di kantor wali kota. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Dari kepala dinas, saya non job menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat 20 tahun. Habis puasa 20 tahun. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di Pontianak. Dia serobot tanahku. Saya mau lapor teman sama polisi. Gara-gara dia serobot tanah saya diambil got saya 1 meter. Setiap banjir, pasti rumahku kebanjiran. Gara-gara gotku diambil. 20 tahun saya menderita kebanjiran. Ini pelakunya. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakatnya. Habis hajinya, masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan kampung, saya tinggalkan tanah kelahiranku, gara-gara dia. Kata yang banyak tadi amalnya, Tuhan, bagaimana lagi ini Tuhan? Sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sia-sia Bapak rajin berjamaah kalau suka bermusuhan. Itu berjamaah Pak. Kenapa jamaah hampir diwajibkan? Hampir diwajibkan berjamaah Pak. Kenapa? Karena berjamaah itu nilai kehidupan hablum minan nas. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat. Orang kalau berjamaah sunnah, kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh. Untuk apa sikat gigi Ustaz? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Apa pesannya? Jangan sampai bau mulutmu ganggu ini sampingmu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Pak sholat kayak di telinga kita itu. Tidak boleh itu bacaanmu mengganggu samping. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tidak sikat gigi. Tadi malam kau makan pete. Kau siksa orang. Apalagi kata Nabi, kalau kau pergi sholat berjamaah pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Artinya apa? Jangan sampai bau ketekmu mengganggu orang sampingmu. Itu kerukunan. Ada lagi yang ganggu kita kalau jamaah. Kaki. Bapak pernah dapat? Saya pernah dapat Pak. Saya kasih pindah kakiku, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Sekali saya tidak bisa goyang, dia masih bisa. Selesai salat dia bilang, Ustaz, kenapa injak kaki? Hah, kok ganggu saya? Saya baca Al-Fatihah, kaki kita main di bawah. Saya tanya, kenapa kasih rapat ini? Dia bilang, supaya sap rapat Ustaz. Dek, kalau kamu mau rapat sapmu, bukan ini yang kau kasih rapat, tapi ini. Kalau ini rapat, pasti sap rapat. Kenapa? Tidak ada orang begini Pak. Tapi kalau ini, rapat jari-jarimu, tapi sapmu longgar. Rukulah kau. Iya. Itu semua mengajarkan persatuan. Persatuan Pak. Coba lihat lagi. Nabi pernah naik mimbar. Waktu itu tanggal 1 Syawal. Khutbah Idul Fitri. Nabi naik. Amin. 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 Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tiba-tiba mengucapkan amin, ada apa? Nabi menjawab, tadi malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah, ya Allah,
janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya Muslim. Lalu Nabi menjawab, ya Allah kabulkan. Artinya, Bapak biar bagus taraweh, bagus witir, hatam 1 kali Quran, tahajud tiap malam, tapi tidak ada orang senang, Bapak bangkrut nanti di akhirat. Itulah maknanya kita bersilaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan itu dicontohkan dalam salat jamaah. Coba lihat salat jamaah Pak. Dari manapun asal Bapak tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bayangkan kalau di masjid ini pakai bahasa masing-masing. Ayo. Yang jadi imam Habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang saudara kita orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore bene. Datang saudara kita pedagang dari Makassar, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Ternyata ada juga penjual nasi Padang dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Pak, itu baru 5 Pak, baru 5 suku. Kacau. Maka ketika berjamaah sebenarnya makna moralnya, perbedaan harus bersatu ketika kita untuk kebaikan. Coba lihat orang berjamaah. Maka apa itu? Ngedarkan celengan. Wih, sebentar. Nanti dikira saya untuk saya itu bos. Minta maaf dek, nanti ya. Saya kalau ceramah tidak suka kalau ada edarkan celengan. Nanti viral dibilang honor Ustadz Dasat, patungan jamaah masjid mujahidin. Wibawa Pak. Tenang saja. Nanti kau bawa proposalmu ke wali kota. Lebih praktis itu Pak. Memang Pak Wali? Pak Wali? Masya Allah. Tidak usah ke Pak Jenderal, karena kalau Pak Jenderal urusannya pertahanan negara. Kalau polisi banyak anggarannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini makna kita harus jaga persaudaraan Pak. Nah, Bapak Ibu, apa yang merusak persaudaraan? 1, politik, pilkada, pilkades, pilcaleg. Ini sampai sekarang Pak, kita di Indonesia, ini medsos kita masih ada sisa-sisa pilpres, masih ada sisa-sisa pilwali. Mentang-mentang pilwali bukan kita pilih, Allah takdirkan menang, apapun programnya semua jelek. Sudah lewat masanya pilwali, tidak ada lagi sekarang ini 01, 02, 03. Sekarang masyarakat Kota Pontianak. Kemarin ada kepala dinas salah pilih, kalau kau jadi non job, terima takdirmu. Salah dukung. Apa boleh buat? Nggak usah kau menyerang kiri kanan. Lebih baik bapak-bapak pengusaha yang kemarin mendukung, ternyata yang didukung kalah, Pak Wali yang menang, kau datang sama Pak Wali minta maaf. Minta maaf Pak, saya keliru. Saya akan menebus dengan menyokong Bapak. Yang penting ada proyek sedikit. Kita datang saja Pak. Sambungkan silaturahmi. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahantuk kakinya, dek. Kaki tahantuk. Semua anggota tubuh bereaksi. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Sudah itu mata bekerja, cari. Sudah itu mulut meniup. Apalagi bereaksi? Tangan mengusap. Padahal kakinya yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, dek. Rasa kau pergi jalan, kau pergi jalan. Tidak ada Pak. Begitu mestinya kita di Kota Pontianak.
Ada yang ganggu polisi, mahasiswanya marah. Jangan kau ganggu Kamtipmas. Kalau kau ganggu Kamtipmas, kami masyarakat Pontianak kau hadapi. Masyarakat ada yang ganggu, polisi tampil. Jangan kau ganggu masyarakat. Kalau kau ganggu ini, kau bikin lahan, kau bikin kebun melanggar aturan, kau serobot tanahnya rakyat, saya penjara kamu. Itu namanya persatuan. Jangan bersekongkol. Pedagang bersekongkol polisi. Pengusaha bersekongkol polisi. Akhirnya rakyat jadi korban. Kalau rakyat jadi korban dan mengamuk, rata kota kita. Maka itulah makna wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilcaleg selesai, pilpres selesai, sudah saatnya tidak ada lagi sentimen. Satu, politik. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan, sangka buruk. Belum apa-apa curiga. Ada kebijaksanaan wali kota, baru sedikit mau dicoba. Apa ini ya? Kasih dulu kesempatan. Perbaikan dikoreksi. Wali kota juga kalau dikoreksi jangan marah. Karena masyarakat koreksi untuk perbaikan sama-sama. Cuma kalau kau koreksi ada aturannya. Dan itu dicontohkan salat jamaah. Boleh dikoreksi pemimpin, boleh. Boleh dikoreksi kapolda, boleh. Boleh dikoreksi wali kota, boleh. Berjamaah imam. Salah imam, boleh dikoreksi. Mestinya imam ruku, imam pergi sujud. Lalu bapak bilang, demi kesetiaanku pada imam, biar salah saya sujud juga. Itu beleng-beleng namanya itu. Boleh dikoreksi, boleh. Siapa yang koreksi? Coba. Dalam sholat jamaah, struktur kenegaraan seandainya kita negara. Ada imam, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Imam. Di belakang imam, sebelah kanan, ada namanya muballagah. Itu kalau di Masjid Haram, kalau Pak Imam sudah sebelum Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu muballagah, Pak. Berasal dari kata muballigh. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa ini muballagah? Anggota DPR. Mesti kalau imam salah, bukan rakyat dulu yang teriak, bukan dulu yang teriak sana, bukan yang sana teriak, bingung imam, yang mana ku dengar. Maka yang teriak anggota DPR. Sayangnya anggota DPR kita tidak tahu bicara. Ada anggota DPR yang hadir di sini? Ada? Andai saja mau pil caleg, biar tidak diundang, datang di sini pakai serban, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah terpilih, hilang lagi mereka. Ada begitu di Pontianak? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Akhirnya yang jadi anggota DPR bukan yang peduli sama kamu, yang peduli dengan uangnya. Mau pilpres pilcaleg dulu kemana-mana saya tabligh akbar. Jangan kau terima uang sogo. Kau tidak akan kaya dengan 300.000 dan kau tidak akan miskin kalau kau togak 300.000. Tapi apa kau bilang? Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Akanlah itu. Anggota DPR-mu susah cari kerja, dia pergi joget. Teng. Anggota DPR, Pak. Mestinya dia ngomong tapi diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Ngomong dong. Kalau anggota DPR tidak ngomong, STM turun ke jalan Pak Toba. Yang repot apa? Polisi. Maka anggota DPR ngomong, Pak. Tapi anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pakai naskah, sudah pakai masih salah sambutan. Ya. Sudah. Bagaimana caranya ini mubalagh menegur? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Boleh tegur, boleh. Tegurnya begini. Salah Pak Imam. Batal sholatmu. Mana kok, sana kok. Batal. Ada orang sholat. Mestinya imam ruku, dia bilang, Pak Imam salah. Langsung dia bilang samping, tidak boleh kau bicara. Dia bilang, kau juga batal. Langsung dia bilang satu, alhamdulillah untung saya tidak. Batal semua.
Itulah kalau anggota DPR tidak tahu ilmu. Hanya karena dia pengusaha tambang tipe C, hanya karena dia banyak duitnya, tidak ada sekolahnya, pakai ijazah palsu. Tidak ada urusannya dengan pilpres ini. Maka Bapak Ibu ngomong boleh ditegur. Kalau pejabat kita salah, polisi salah, tentara salah, anggota DPR salah, boleh ditegur. Tapi jangan bakar ban, jangan tutup jalan. Jangan kau rugikan orang. Kenapa? Karena orang lain juga punya kepentingan. Itulah disebut Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Boleh menyampaikan pendapat, boleh dilindungi oleh undang-undang, tapi syaratnya jangan merusak fasilitas umum. Saya Pak, reformasi, saya pernah diancam pistol. Makanya waktu saya jadi ustadz, kan saya bukan, latar belakang saya bukan pesantren Pak. Dulu demonstran saya 98 awal reformasi. Begitu saya muncul jadi ustadz, nah bilang sama temanku, kenapa bisa jadi ustadz itu dasar? Iya Pak, tapi waktu itu saya demo, saya rapi, tidak pernah memaki. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjaga persatuan. Kalau imam salah ditegur, caranya tetap beradab. Subhanallah, Maha suci Allah. Tegur. Islam itu loyal terhadap pemerintah. Islam itu setia terhadap pemerintah, dengan catatan pemerintah yang bersih dan lurus. Kalau dia salah, kita boleh menegurnya, tapi menegurnya bukan dengan bakar-bakar, apalagi sampai membunuh. Tapi kita menegurnya dengan mengucapkan subhanallah, menjaga persatuan. 1, politik. 2, sangka buruk. Pak, Bu, jangankan 1 kabupaten, jangankan 1 negara, 1 rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau sangka buruk. Contoh, ini cerita ini, tidak tahu benar atau tidak Pak Jenderal. Ada orang 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Dia pergi ke dokter kandungan. Ting, ting, ting. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah menurut dokter saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi tolong Pak ya, jangan cerita, nanti malu kalau tidak jadi. Baik Bu, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu, siapa? PLN Ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi suami. Langsung suaminya dia curigai. Datang suaminya, assalamualaikum. Apa sayang kau? Pembohong memang. Apa lagi? Kenapa itu PLN tahu? Ini kan rahasia berdua. Pasti kau yang kasih bocor, bukan saya. Kau bohong. Marah suaminya, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Dia bilang suaminya, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus. Begitu juga dalam berdoa, meminta kepada Allah, sangka baik. Kenapa saya berdoa kok tidak dikasih mobil? Sudah 3 tahun saya minta, kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lupa datang ke masjid. Sangka baik. Saya ajarkan kepada istri saya dalam rumah tangga, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa yang berbuat jahat, dia dapat dosa. Siapa tidak berbuat, tidak dapat apa-apa. Makanya saya dalam hidup saya selalu bahagia sama bini saya. Kalau dia protes Pak Jenderal, kenapa ini Pak Ustadz jalan aja kerjanya, jarang di rumah. Saya tidak marah. Saya peluk-peluk, lalu saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih juga marah. Saya buka bajuku Pak, baru saya peluk, baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang sudah dia. Masih marah, sekali ku peluk erat-erat, lalu saya menyanyi. Insaflah wahai. Enak kan kalau begini. Dalam rumah tangga Pak,
kita bermula rukun itu dalam rumah tangga. Begitu juga ibu-ibu, kalau marah suamimu, kau diam saja. Masih marah, kau menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah. Sambung beda ibu. Menutupi. Samakah aku yang dijual orang, hingga sesukamu kau sakiti. Siapa yang menyanyi? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang luka. Pasti orang tua itu, Pak. Masih lebih bagus lagu seperti itu, Pak. Masih ada nasihat daripada lagu itu. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, ke kanan, kiri kanan. Apa kau dapat? Tak bolak balik. Tuh, maka kita jaga keamanan. Pertama yang bisa merusak kamtipmas kita itu adalah politik. Yang kedua sakwa sangka. Yang ketiga medsos. Hati-hati Pak medsos. Jangan terlalu cepat percaya medsos. Sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Dia bisa rubah Pak muka-muka saya, suara-suara saya, tapi isinya edit, bohong. Pernah Bapak lihat saya jual obat kuat? Marah saya Pak. Istri saya dulu yang pertama, dia bilang menghina ini. Andai saja jual air Sam-Sam, saya tidak keberatan. Jual tasbih tidak ke... Obat kuat Pak. Saya masih kuat. Bahaya. Terakhir 2 hari yang lalu dia kirim lagi istri saya. Ada itu Habib di daerah Banten, viral di bandara. Ustadz Das'at Latif terkondang di Indonesia, datang mengunjungi Habib. Ternyata itu edit, jangan percaya. Menghina pemerintah hanya karena kalah calon presiden, menghina semua kebijakan dibuat. Hati-hati Pak. Medsos ini kalau Bapak tidak hati-hati bisa berujung dengan pencemaran nama baik atau bisa berujung pada pasal mengancam ketertiban umum. Nanti sudah dipanggil polisi, saya tidak tahu Pak. Kenapa kau sebarkan kalau kau tidak tahu? Jangan menyebarkan konten, jangankan fitnah, jangankan salah, benar saja tidak boleh kau sebarkan kalau mengganggu kemaslahatan. Satu kali, minum dulu minum. Sampai jam berapa ini komandan? Hah? Jam 10? Serius? Betul? Saya pulang. Satu kali Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari dia ke pasar, ditahan sama Umar. Abu Hurairah, kau mau kemana? Pengumuman penting Umar. Apa? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau sampaikan di pasar. Kata Umar, tunggu dulu, benar dah ini? Akhirnya Abu Hurairah panggil sama Umar, menghadap ke Nabi. Ini dalam dunia jurnalistik namanya check and recheck. Dalam bahasa Quran Al-Hujurat ayat 6, tabayyun, klarifikasi. Kalau dapat berita, benar tidak? Klarifikasi dulu yang bilang. Maka Umar datang kepada Nabi bersama Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa Umar? Saya dengar kabar bilang ini, Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Betul saya ucapkan. Ya Rasulullah, masalahnya ini Abu Hurairah dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya khawatir umat salah paham. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar narkoba yang penting syahadat masuk surga. Biar selingkuh yang penting syahadat masuk surga. Salah paham umat nanti ya Rasul.
Jadi kalau begitu saya sarankan jangan diumumkan di pasar. Bahaya, banyak mudaratnya. Lalu apa kata Nabi? Betul, ini jangan kau umumkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Islam mengenal likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada yang cocok tempatnya untuk ucapan itu. Dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi barang benar saja. Kalau Bapak yakin, wah ribut ini antara Dayak dengan Melayu kalau disebar ini. Maka Bapak kalau tidak menyebarkan dapat pahala, namanya menghindari kemaksiatan. Tapi kalau Bapak sebarkan, dua. Satu bisa Bapak dituntut pidana, yang kedua Bapak dapat dosa karena menghancurkan persaudaraan. Maka hati-hati pegang medsos. Jangan langsung sebar. Sudah disebar, ternyata berita hoax. Marah yang kita fitnah, akhirnya ribut. Kalau sudah ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Makassar. Yang rugi, orang yang tinggal di Pontianak. Maka inilah sebabnya Bapak Kapolres beserta Pak Pangdam, Pak Wali Kota hadir di tempat ini. Sebagai apa? Sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Apa karena saya paling pintar? Banyak Ustadz yang ada di sini. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Bukan. Karena saya paling alim. Karena saya yang paling banyak followerku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Karena sebentar malam, mulai malam ke-19. Kita tunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Malam Lailatul Qadar itu Pak, lebih mulia daripada 83 tahun. Artinya apa Ustaz? Kalau Bapak beribadah di malam Lailatul Qadar itu, apakah Bapak mengaji, apakah Bapak sholat, apakah Bapak zikir, atau bahkan itikaf saja, duduk saja menurun dosa, sama Bapak dapat pahala 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah. Maka tunggu ini Lailatul Qadar. Mana ciri-cirinya Lailatul Qadar Ustaz? 10 malam terakhir. Berarti malam 20, 21, 22 dan seterusnya sampai malam 30. Dirinci lagi, diringkas lagi oleh para ulama. Malam 20, malam 10 terakhir di setiap malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 5, 20, 29. Nah, diringkas lagi oleh ulama, kemungkinan malam 27. Kenapa Allah rahasiakan tidak langsung Nabi katakan malam 25 atau malam 23? Menghindari orang culas. Karena kalau ditentukan malam 27, biar tukang judi datang juga. Maka sebaiknya Bapak datang tiap malam, insya Allah dapat. Apa yang dilakukan? Menunggu Lailatul Qadar. 1, iktikaf. Apa itu iktikaf Ustaz? Datang di masjid Imam Syafi'i. Boleh tidur di masjid? Boleh. Yang penting Bapak bawa bantal. Jangan tidur di karpet. Nanti Bapak ngiler. Kalau tidak bawa bantal, bantalnya pakai ini. Nah. Begitu keluar. Ya, Masya Allah karpet kita cantik. Jangan sampai orang sujud, najis yang dia dapat. Bawa. Pak, Bu, kenapa kalau anak kita ulang tahun, kita mampu bawa dia ke Kuala Lumpur, kita bawa dia pergi jalan-jalan, kita bawa dia makan. Kenapa itikaf Bapak tidak bisa bawa anaknya? Bawa itikaf Pak. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud? Sama sholat sunnah yang lain. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus diucapkan. Boleh dalam hati. Mau ucapkan usalli sunnatal tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia, saya niat sholat tahajud 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal, jangan putus asa. Ambil cara praktis, berdiri tegak baru kau bilang saja, Tuhan sholat tahajud 2 rakaat Allahu Akbar. Boleh. Sudah itu ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi Allah. Jangan juga begitu terus Pak. Boleh ikut sama imam.
berjamaah. Apalagi tadarus, baca Quran. Tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya baca Pak. Terjemahannya saja baca. Apalagi zikir. La ilaha illallah. Itu zikir yang populer. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma kalau berzikir Pak, jangan terlalu buru-buru. Sehingga kita tidak jelas apa dia ucapkan. Zikirnya kayak makan pisang goreng panas mulutnya Pak. Nah, boleh Bapak begini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Boleh juga dengar ceramah. Bapak misalnya menunggu, sudah mengaji, sudah sholat, masih ada waktu untuk buka puasa, sahur, Bapak nonton ceramah pakai headset supaya kau tidak ganggu orang di sampingmu. Dan pada saat itu siapa yang mendapati Lailatul Qadar, maka sama dia berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Bapak bisa sholat tahajud 83 tahun berturut-turut. Tarawih aja 20 rakaat tidak ada di sini. Iya toh? Maka Bapak Ibu sekalian, akhir Ramadan sudah kita dapat itu berbaiki, maka kita rayakan 1 Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Salah satu di antaranya, kalau mau dapat suci, maka kita berhalal bihalal. Dosa kepada Allah Pak selesai. Kalau Ramadan, dosa apapun Allah ampuni. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, kata Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu jaminan Rasulullah. Dengan puasa yang sempurna, hapus dosa. Tapi dosa bagaimana? Dosa kepada Allah. Dosa kepada suami belum dimaafkan sebelum minta maaf. Dosa kepada istri, bapak tidak dimaafkan kalau tidak minta maaf. Maka selesai Ramadan, suami istri saling memaafkan. Tapi saling memaafkannya bukan begini saja. Maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu. Caranya, 1, jabat tangannya. 2, pandang wajahnya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. 5, yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Bu, maafkan saya. Apa judulnya? Ustaz Dasat bilang sebut. Enggak enak, nanti kau marah lagi. Apa? Enggak marah? Enggak, betul. Maafkan saya Bu, waktu saya dinas ke Jakarta saya hilap Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kamu Bu, saya hilap, maafkan saya Bu ya. Kata istrinya, saya maafkan Pak, memang begitulah manusia biasa, kadangkala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap di belakang. Yang keenam, syaratnya kalau kepada manusia, barangnya orang kasih kembali. Pak, saya pernah ambil gotnya Bapak 1,5 meter. Maafkan saya, kembalikan got. Bapak-bapak yang kerja di Polrestabes, kerja di kantor wali kota, yang pernah ngambil barang-barang wali kota, kasih kembali besok. Rumah dinas selalu hilang gorden, AC, itu saya heran. Setiap ganti kepala dinasnya, wali kotanya, hilang lagi semua. Biar sendok, hilang semua Pak. Kalau mau bertobat, maka barang yang pernah diambil, kembalikan. Makanya saya Pak, itu kalau lihat koruptor yang bebas, saya bilang kau boleh bebas di dunia. Kau pikul nanti itu mobil yang kau ambil. Bayangkan kalau dia korupsi 20 miliar Pak, disuruh pikul itu nanti 20 miliar. Sambil menunggu namanya diadili. Misal, Dasat Latif lewat, banyaknya dibawa kursi. Lewat misalnya wali kota kan. Lewat Satpol PP, ternyata Bapak yang ambil ini. Sebelum itu terjadi, kembalikan Pak. Kembalikan. Kalau kembali, maka kita akan kembali merukun. Itulah makna persaudaraan, silaturahim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Polresta, Pak Pangdam, Pak Wali Kota. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat.